Aktivisme yudisial adalah sebuah pendekatan dalam pembuatan keputusan pengadilan di mana hakim mengambil peran lebih aktif dalam menafsirkan hukum dan membuat putusan yang bisa menciptakan preseden hukum baru atau mengubah yang sudah ada. Pendekatan ini seringkali mempertimbangkan implikasi sosial yang lebih luas dari keputusan mereka, bahkan terkadang melampaui batasan hukum tradisional. Hal ini berbeda dengan judicial restraint, pembatasan yudisial, di mana hakim cenderung lebih konservatif, berpegang teguh pada interpretasi harfiah hukum dan preseden sebelumnya, serta membatasi diri untuk tidak membuat kebijakan. Ciri-ciri aktivisme yudisial. Interpretasi hukum yang progresif, hakim tidak terpaku pada interpretasi harfiah atau original intent dari suatu undang-undang atau konstitusi, melainkan menafsirkannya secara lebih luas agar sesuai dengan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat kontemporer. Penciptaan norma baru. Melalui putusannya, hakim dapat menciptakan norma hukum baru yang sebelumnya tidak secara eksplisit diatur dalam undang-undang. Mempengaruhi kebijakan publik, putusan pengadilan yang bernuansa aktivisme yudisial dapat memiliki dampak signifikan terhadap kebijakan publik, misalnya dalam isu-isu hak asasi manusia, lingkungan, atau sosial. Melampaui batasan tradisional. Terkadang, aktivisme yudisial dianggap melampaui batas kewenangan yudisial, yaitu sebagai penegak hukum dan bukan pembuat hukum. Argumen pro dan kontra aktivisme yudisial. Argumen pro. Melindungi hak minoritas. Aktivisme yudisial dapat menjadi mekanisme penting untuk melindungi hak-hak kelompok minoritas atau terpinggirkan yang mungkin tidak terwakili secara memadai dalam proses legislatif. Mengisi kekosongan hukum. Saat terjadi kekosongan hukum atau undang-undang tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman, hakim dapat mengisi celah tersebut untuk menegakkan keadilan substantif. Menjaga keseimbangan kekuasaan. Aktivisme yudisial dapat menjadi penyeimbang terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh cabang legislatif atau eksekutif. Mendorong perubahan sosial, putusan yang berani dapat mendorong perubahan sosial yang positif dan progresif. Argumen kontra. Mengikis demokrasi. Kritikus berpendapat bahwa hakim yang tidak terpilih membuat kebijakan, yang seharusnya menjadi ranah perwakilan rakyat yang terpilih. Ini dapat mengikis prinsip demokrasi. Ketidakpastian hukum. Interpretasi hukum yang terlalu fleksibel dapat menyebabkan ketidakpastian hukum, karena putusan bisa berubah-ubah dan tidak konsisten. Kurangnya akuntabilitas, hakim tidak tunduk pada pemilihan umum, sehingga kurang akuntabel kepada publik dibandingkan legislator. Memasuki ranah legislatif, aktivisme yudisial yang berlebihan dapat mengaburkan batas antara kekuasaan yudikatif, peradilan, dan legislatif, pembuat undang-undang, di mana hakim seolah-olah bertindak sebagai legislator. Penerapan aktivisme yudisial di Indonesia. Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi, MK, seringkali disebut-sebut menerapkan aktivisme yudisial, terutama dalam fungsi pengujian undang-undang, judicial review. MK memiliki kewenangan untuk menguji apakah suatu undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam praktik, putusan MK tidak hanya membatalkan undang-undang, tetapi juga bisa memberikan interpretasi baru, memberikan putusan bersyarat, konstitusional bersyarat atau inkonstitusional bersyarat, atau bahkan menambah norma baru pada suatu undang-undang. Contoh penerapan aktivisme yudisial di Indonesia. Putusan tentang legal standing. Di awal berdirinya, MK memperluas konsep legal standing, kedudukan hukum, bagi warga negara untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang, memutus sekat antara institusi peradilan dan warga negara. Putusan konstitusional bersyarat. MK sering mengeluarkan putusan yang menyatakan suatu pasal atau ayat dalam undang-undang konstitusional dengan syarat tertentu, atau inkonstitusional jika tidak memenuhi syarat tertentu. Ini menunjukkan upaya MK untuk membentuk norma agar sesuai dengan konstitusi, alih-alih hanya membatalkannya. Putusan nomor 90 PUU 21 2023 tentang persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden. Putusan ini menjadi contoh perdebatan tentang aktivisme yudisial di Indonesia. Dalam putusan ini, MK menambahkan frasa pada persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden, yang oleh sebagian pihak dianggap sebagai penambahan norma baru, positif legislator, yang seharusnya menjadi ranah pembentuk undang-undang, bukan sekadar negatif legislator yang hanya membatalkan. Putusan ini menimbulkan kontroversi karena dampaknya terhadap dinamika politik. Kasus-kasus perlindungan hak asasi manusia. Dalam beberapa kasus HAM, MK mengambil peran aktif dalam menafsirkan konstitusi untuk memperluas perlindungan hak-hak dasar warga negara, bahkan jika hal tersebut belum secara eksplisit diatur dalam undang-undang turunan. Penting untuk dicatat bahwa batasan antara aktivisme yudisial dan pembatasan yudisial seringkali samar dan menjadi perdebatan yang terus-menerus dalam ilmu hukum dan praktik peradilan. Di Indonesia,
Debat ini juga terus berkembang, terutama mengingat peran sentral MK dalam menjaga konstitusionalitas hukum.